Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kemudian kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas pengantar dari seperti apa gelombang berdiri, mulai dari definisi, kemudian apa yang dikatakan dengan perut, apa yang dikatakan dengan simpul pada gelombang berdiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis matematik dari gelombang berdiri atau deskripsi secara matematik dari gelombang berdiri. Kita ketahui bersama bahwa gelombang berdiri itu adalah superposisi dari dua buah gelombang yang memiliki frekuensi yang sama dan memiliki arah yang berlawanan. Ya, katakanlah dua buah gelombang ini. Jadi ada Y1x, T sama dengan Ym sinus kx minus omega t, di mana gelombang ini adalah dia bergerak menuju ke arah kanan, dan yang kx plus omega t dia menuju ke arah kiri. Nah, sekarang dari kedua pasangan ini kita sekarang gunakan apa yang disebut dengan prinsip superposisi, gitu ya. Prinsip superposisi, di mana dikatakan bahwa dia adalah merupakan gabungan dari dua buah gelombang, Y sama dengan x, T, maka ini sama dengan Y1x, T, saya tambah dengan Y2x, T. Oke. Nah, berarti ini kemudian ya, ini sama dengan kita pertama tadi bahwa Y1 adalah Ym sinus kx minus omega t, saya tambah dengan Y2 Ym sinus kx plus omega t, gitu ya. Nah, dari kedua persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan, karena di sini ada amplitudo, di sini juga ada amplitudo Ym, tentu di sini ada Ym yang sama, maka bisa kita keluarkan, maka kita akan tuliskan menjadi Ym, ya, kita keluarkan dari yang ini, jadi saya kali dengan saya tambah dengan kx plus omega t. Nah, lalu kemudian kita mengingat-ingat kembali, gitu ya, materi tentang trigonometri, ya. Jadi dalam trigonometri, gitu ya, di sana dikatakan bahwa ketika sinus A, gitu ya, tambah sinus B itu sama dengan 2 kali sinus, ya, A tambah B, ya, A tambah B, dibagi dengan 2, ya. Lalu saya kali dengan kosinus A kurang B dibagi dengan 2, ya. A kurang B dibagi dengan 2. Nah, lalu kemudian persamaan ini kita misalkan, gitu ya. Kita misalkan, jadi misal, ya, A itu sama dengan, ya, kx minus omega t, ya. Misalkan yang A itu adalah kx minus omega t, ya, dan B itu adalah kx plus omega t. Oke. Nah, lalu kemudian kita substitusi dalam persamaan ini, ya, maka akan kita dapatkan, kalau kita substitusi berarti kan yang pertamanya itu yang ini, sin A, ya, sinus kx minus omega t tambah sin kx plus omega t, ya, ini sama dengan 2 kali sinus, ya, di sini ada A tambah B, ya, berarti sinus kx, ya, ini tambah kx
ditambah kx minus omega t, lalu saya tambah dengan ya kx plus omega t. Lalu kemudian saya bagi dengan, saya buat kurung besar saja di sini ya. Oke, lalu saya bagi dengan 2. Oke, lalu kemudian saya kali dengan kosinus ya kx minus omega t ya, kemudian minus kx minus omega t. Nah, dari persamaan ini kemudian ya, kita akan dapatkan maka ini sama dengan gitu ya. Oke, 2 gitu ya. Kemudian saya kali dengan sinus. Di sini ada kx minus omega t tambah omega t sama dengan 0. Kx tambah kx berarti 2kx dibagi dengan 2. Lalu saya kali dengan kosinus. Dan di sini kx min kx sama dengan 0 minus omega t kurang omega t sama dengan minus 2 omega t. Lalu saya bagi dengan 2 ya. Nah, kemudian ini sama dengan ini, kalau kita terus sebenarnya ini dalam kurung ya, kita kurung saja. Oke, jadi sinus 2kx minus omega t, maka ini sama dengan gitu ya, 2 kali sinus, ini 2/2 berarti tinggal kx gitu ya, tinggal kx, kemudian kosinus ya, kalikan kosinus, di sana ada minus ya, minus 2/2 sama 1 berarti minus omega t. Oke, nah kita sudah dapatkan ini, jadi 2 sin kx cos omega t. Nah, kita bersama bahwa kita tahu ya bahwa kosinus ya minus omega t ya, atau minus theta, saya permisalkan saja, maka ini itu sama dengan kosinus theta ya, sinus theta. Nah, kalau demikian maka cos minus omega t juga sama dengan kosinus omega t. Berarti kemudian persamaan ini kemudian kita tuliskan menjadi gitu ya. Jadi kita tuliskan sinus kx minus omega t tambah sinus kx plus omega t ya. Ini sama dengan 2 sin ya kx saya kalikan dengan kosinus omega t. Oke. Nah, lalu kemudian persamaan yang ini kita substitusi pada persamaan di awal tadi, di mana yx, t sama dengan ym sinus kx minus omega tambah sin kx plus omega t. Yang ini kita ganti ya. Jadi kita dapat tuliskan ya, jadi ya hasil superposisinya itu adalah yx, t ini sama dengan yang tadi kita lihat, kalikan dengan yang ini ya. Oke, maka ini sama dengan, karena sinus kx, di sini ada ym ya. Nah, karena sinus kx minus omega t tambah sin kx plus omega t sama dengan 2 sin kx cos omega t, sehingga kemudian persamaannya menjadi ym saya kalikan dengan ya 2 sin kx plus omega t, atau saya tuliskan 2-nya sampai di depan gitu ya. 2-nya sampai di depan, lalu ini saya hapus. Kemudian yang ini saya bisa kurung karena sama saja nanti ya. Nah, jadi kita dapatkan yx, t itu sama dengan 2ym sinus kx cosinus omega t. Nah, persamaan ini
itu dikenal sebagai persamaan dari gelombang berdiri. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa setiap partikel itu dia berosilasi harmonik ya dengan frekuensi angular omega itu sama, dan ya amplitudenya menjadi berbeda ya untuk setiap partikel ya. Karena kenapa? Amplitudenya di sini dia bergantung pada posisi x ya, variasi dari x, yaitu 2ym sinus kx gitu ya. Saya kalikan dengan kosinus omega t. Ini kita bisa lihat di sini, ketika dia mungkin maksimum, maka mungkin dia 2 kalinya. Ketika dia minimum, mungkin dia akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa kondisi dari dia maksimum, kemudian dia membentuk perut atau antinode, dan kita akan juga jelaskan saat kapan dia akan terjadi kondisi minimum gitu ya, dimana di sana akan terjadi yang disebut dengan simpul atau node, apa yang kita sudah bahas bagaimana pada materi sebelumnya. Oke, saya kira demikian. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.